Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati kepada Ibu Fahma selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Dakwah, dan yang saya banggakan teman-teman seperjuangan. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kami dengan tema pola perkembangan dakwah di Asia Tenggara. Adapun anggota kami yaitu saya sendiri Nurholis Fajrisyah, Asmiranda, Suhendra, dan juga Rahma Fadilah. Untuk pembahasan pertama akan dibahas oleh teman saya yaitu Saudara Suhendra. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan memaparkan materi yang pertama, proses masuknya Islam ke Asia Tenggara. Asia Tenggara merupakan 7 dari wilayah kebudayaan atau peradaban Islam yang tegasnya terdiri dari wilayah-wilayah kebudayaan Arab, Islam Persia, Islam Turki, Islam Afrika, Islam anak benua India, Islam Indo-Melayu, dan terakhir sekali wilayah peradaban Islam di Western Hemisphere. Masuknya Islam ke Asia Tenggara melalui proses sejarah yang panjang. Kerajaan-kerajaan yang telah berdiri terlebih dahulu berada dalam situasi politik, sosial, dan budaya yang berbeda-beda. Ketika Sriwijaya mengembangkan kekuasaannya sekitar abad 7 dan 8 Masehi, Selat Malaka sudah ramai oleh pedagang Muslim. Keberadaan pedagang-pedagang Islam di Asia Tenggara ketika itu mungkin belum memberikan pengaruh pada kerajaan-kerajaan yang ada. Setelah pecahnya pemberontakan petani Cina Selatan terhadap Kaisar Hizong 878 sampai 889 Masehi yang menyebabkan banyak orang Islam yang dibunuh. Mereka lalu mencari perlindungan ke Kedah. Hal ini berarti orang Islam telah mulai melakukan kegiatan politik yang membawa akibat bagi kerajaan di Asia Tenggara dan Cina. Syed Naguin Al-Atas mengatakan bahwa sejak abad 7 Masehi orang Islam telah mendirikan perkampungan di Kanton, sekaligus menyelenggarakan pemerintahan di Kedah dan Palembang. Sementara itu, penemuan nisan Fatimah binti Maimun di Leran, Gresik yang berangkat tahun 475 Hijriah atau 1082 Masehi memperkuat bukti mengenai penyebaran Islam yang sejalan dengan semakin mundurnya kerajaan Majapahit. Di samping itu, ditemukan pula nisan di Troloyo, Trowulan, dan Gresik. Nisan-nisan itu memperkuat berita Makpuan pada tahun 1416 Masehi yang menceritakan keberadaan orang-orang Islam di Gresik. Sementara itu, Hamka menyebutkan bahwa Islam masuk ke Indonesia langsung dari Arab, bukan melalui India, dan bukan pada abad ke-11, melainkan pada abad 7 Masehi. Proses awal masuknya Islam di Asia Tenggara tidak berlangsung secara merta, akan tetapi melalui beberapa tahap. Tahap pertama dimulai dengan kedatangan Islam yang kemudian diikuti dengan kemerosotan. Akhirnya keruntuhan kerajaan Majapahit pada kurun abad ke-14 dan 15. Tahap kedua, sejak datang dan mapannya kekuasaan kolonialisme Belanda di Indonesia, Inggris di Semenanjung Malaya, dan Spanyol di Filipina sampai awal abad ke-19. Yang terakhir, tahap ketiga bermula pada abad ke-20 dengan terjadinya liberalisasi kebijakan pemerintah kolonial terutama di Indonesia. Lebih lanjut, Muslim Asia Tenggara secara geografis bisa dikatakan hidup di bagian periferi dari jantung Islam di Timur Tengah. Namun, komitmen mereka kepada Islam baik secara spiritual maupun psikologis sangatlah dalam dan dinamis, serta tidak banyak berbeda dengan masyarakat Muslim lainnya dimanapun juga.
Secara intelektual, Muslim Asia Tenggara sangat terbuka dan responsif terhadap proses Islamisasi yang berlangsung terus-menerus, yang merupakan ciri masyarakat selama berabad-abad. Sebaliknya, dengan ciri yang sama dengan kaum muslimin lainnya, mereka juga masyarakat yang mudah terkena perubahan-perubahan yang terjadi di belahan dunia. Selanjutnya, saya akan memaparkan sejarah dakwah di Singapura. Berdasarkan data tahun 2000, jumlah penduduk Singapura yang memeluk Islam hanyalah 17%. Komunitas Muslim di Singapura terfokus pada etnis Melayu, bukan dari etnis lain, seperti Arab dan India. Dan mereka telah terintegrasi ke dalam masyarakat Singapura. Secara umum, penduduk Muslim di Singapura merupakan minoritas. Namun, aktivitas gerakan dakwah di sana berkembang secara dinamis. Sebagai kelompok minoritas, maka banyak sekali yang harus diperjuangkan dalam memperoleh kesetaraan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dan bukan berarti aktivitas dakwah mandek begitu saja, akan tetapi bergerak secara dinamis. Hal ini diindikasikan dengan mulai bermunculnya organisasi atau lembaga-lembaga keislaman di Singapura sendiri. Pasca kemerdekaan di era 70-an, terjadi kebangkitan Muslim di Singapura. Hal ini dilatar belakangi oleh negara Singapura yang sedang mengalami modernisasi secara besar-besaran. Orang-orang Melayu dan kaum muslimin yang sudah harus bergumul dengan masalah modernitas cenderung memperkuat dan menonjolkan nilai-nilai dan pandangan dunia tradisional mereka. Ini dilakukan sebagai proteksi diri terhadap pengaruh budaya modernitas serta menanggulangi erosi identitas Islam. Sementara itu, pada era 80-an, komunitas Muslim di Singapura mulai perhatian terhadap peningkatan status sosial ekonomi secara memadai dalam profil yang tinggi. Gerakan dakwah Islam mulai diarahkan untuk melakukan perbaikan dan bergeser ke prioritas-prioritas baru dalam menghadapi kebijakan pemerintah, di mana pemerintah Singapura yang sedang memasuki tangga teknologi sampai akhirnya menjadi salah satu negara-negara industri baru. Sementara itu, MUIS menerbitkan jurnal yang untuk pertama kali tentang masalah kaum muslim di Singapura, Fajar Islam, yang dimotori oleh Muhyiddin Hussain Muttalib. Media ini diterbitkan dengan tujuan untuk memahami perkembangan sosial, ekonomi, politik, serta memberikan informasi mengenai dunia Islam bagi kaum muslimin di Singapura. Sementara itu, minat intelektual Islam dan pemenuhan informasi dan pemahaman Islam ditampung dalam wadah yang disebut dinamis. رجوتك عفوا ولا لي سوى ودمع يسيل. Perkembangan dakwah Islam di Malaysia. Dalam sejarah Kedah, dikatakan bahwa Islam masuk ke Malaysia sekitar pada tahun 1501 yang dibawa oleh ulama Arab bernama Syekh Abdullah Yamani. Abdullah Yamani kemudian melakukan misi dakwah Islam hingga akhirnya ia berhasil mengislamkan masyarakat Kedah, raja, pejabat, dan juga keluarga istana pada masa itu yang dipegang kekuasaannya oleh Raja Prawangsa yang kemudian berganti nama dengan Sultan Zafar Syekh. Sementara itu, kebangkitan Islam di Malaysia terinspirasi oleh gerakan modernisasi yang dimotori oleh Jalaluddin Al-Ghafani, Muhammad Abduh, dan Rashid Ridho. Pemikiran mereka selanjutnya disampaikan kepada masyarakat Malaysia oleh sejumlah tokoh seperti Syekh Tahir Jalaluddin, Syekh Muhammad Al-Halimi, Syekh Abdullah bin Adil, Syekh Syahid Al-Hadi. Keempat orang tersebut juga menerbitkan majalah Al-Iman pada tahun 1906 di Singapura guna untuk memperluas cakupan dakwah. Secara historis, kehadiran majalah Al-Iman ini menambah hazanah pemikiran di negeri tersebut. Selanjutnya, perkembangan ini mendorong mobilitas umat muslim sehingga mereka dapat merambah ke
pusat masyarakat dan juga politik Malaysia. Perkembangan dakwah meningkat pada dekade 1970-an. Masyarakat Melayu menuju masjid untuk menunaikan sholat dan juga belajar agama Islam. Jilbab atau pakaian-pakaian yang menunjukkan identitas keislaman marak digunakan pada saat itu. Banyak diadakannya seminar tentang keislaman dan juga masyarakat sangat memperhatikan tentang asupan makanan halal. Kegiatan dakwah dijalankan oleh sejumlah organisasi keislaman dan juga terkait dengan keterlibatan mahasiswa baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Hal ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan sosial, politik, dan agama pada masa yang akan mendatang. Tidak hanya organisasi besar yang mewarnai perjalanan dakwah di Malaysia, organisasi kecil pun ikut serta berkontribusi terhadap kemajuan Islam di negeri ini. Dengan demikian, walaupun dakwah di negeri jiran tidak monolitik atau unilinear dalam struktur dan perkembangan signifikansinya untuk masyarakat dan politik Malaysia cukup kuat. Masuknya Islam pertama kali ke negara Thailand. Islam masuk pertama kali ke negara Thailand diduga karena pedagang dari Arab, Cina, dan India pada abad ke-10 Masehi. Nah, ada juga yang menduga bahwasanya Islam masuk pertama kali ke negara Thailand yaitu melalui kerajaan Samudra Pasai di Aceh. Wilayah yang pertama kali menerima Islam yaitu wilayah Patani. Mengapa? Karena wilayah Patani memiliki pelabuhan yang strategis pada zamannya. Dari sanalah para pedagang dari seluruh negara datang berbondong-bondong untuk menuju pelabuhan tersebut, termasuk saudagar Muslim yang ada di Arab. Menurut ensiklopedia Islam, saudagar Muslim di Arab membuat perkampungan di wilayah Patani. Berkembangnya wilayah Patani sebagai kawasan bisnis membuat Raja Piyatunakpa, penguasa kerajaan Buddha Intiro, memindahkan ibu kota pemerintahan dari kota Mahligai ke Patani. Dengan hadirnya perkampungan Muslim, penduduk Patani pun sudah mengenal Islam. Bahkan sekitar 300 tahun sebelum perpindahan ibu kota ke Patani, penduduk di wilayah itu sudah banyak yang masuk Islam. Sembari berdagang, para saudagar Muslim pun biasa berdakwah menyebarkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa pendapat dan versi tentang proses masuknya Islam ke wilayah Patani. Versi pertama menyebutkan Islam masuk ke Patani dari negeri Campa. Pendapat itu didasarkan pada batu nisan yang bertitik mangsa 893 Hijriah. Versi kedua menyebutkan Islam datang ke tanah Patani sejak abad 1 Hijriah, dibawa oleh para pedagang Arab yang berniaga di negara Melayu. Para pedagang Muslim itu singgah di pelabuhan Patani yang menghubungkan dunia Arab dengan Cina dan India. Versi ketiga meyakini agama Islam yang menyebar di Patani berasal dari kerajaan Samudra Pasai yang terletak di ujung utara Pulau Sumatera. Hal itu dibuktikan dengan persamaan mazhab, keagamaan, dan kebudayaan kedua kerajaan. Bahkan dalam buku Hikayat Patani dan Sejarah Kerajaan Melayu Patani disebutkan Samudra Pasai merupakan sumber kerohanian Patani. Kini populasi Muslim di Thailand hanya sekitar 15% dibandingkan penganut Buddha. Mayoritas Muslim tinggal di bagian selatan Thailand, yaitu sekitar 1,5 juta jiwa. Provinsi Patani, Yala, Satun, dan Narathiwat adalah 3 provinsi yang didominasi penduduk Muslim. Rata-rata penduduk tersebut berbahasa Melayu. Penduduk Muslim rata-rata yaitu berada di Patani, Yala, dan Narathiwat. Selain berbahasa asli Thailand dan Malaysia, terdapat juga penduduk yang berbahasa Cina. Banyak Muslim Thailand secara etnik dan bahasa berasal dari bahasa Thailand. Mereka berasal dari keturunan yang menikah dengan pedagang yang membawa Islam ke Thailand. Ada pula yang menikah dan berpindah agama menjadi Muslim. Di 3 daerah perbatasan Thailand tersebut, kebanyakan populasi Muslim berasal dari bangsa Melayu. Mereka yang dikenal sebagai bangsa Yawi
ini berbicara bahasa Melayu yang tidak dimengerti oleh penduduk berbahasa Thailand. Hal ini menciptakan identitas unik penduduk Muslim di Thailand. Jauh di utara, seperti di beberapa daerah di tengah Thailand, terdapat bangsa Muslim Thailand yang berasal dari bangsa Hui. Kebanyakan bangsa Muslim Cina di Thailand berasal dari kelompok yang disebut Chin Ho atau Hau dalam bahasa Thai. Meski dalam sejarahnya Chin Ho bukanlah seorang Muslim. Banyak sejarawan berpendapat nama tersebut adalah kombinasi dari Chin, Cina, dan Ho. Hal ini Ho itu yaitu Hui. Hal ini juga berhubungan dengan kesamaan pengucapan dengan Cheng Ho, salah seorang penjelajah terkenal dari Cina yang mengunjung Thailand. Masuknya Islam pertama kali ke negara Filipina. Awal masuknya Islam ke negara tersebut dimonotori sejumlah nama mubalik besar. Berdasarkan bukti-bukti sejarah, dakwah Islam diduga pertama kali tiba di Filipina dalam periode antara abad ke-12 dan 13. Pada awalnya, seorang mubalik yang bernama Tuan Masaika datang ke wilayah Kepulauan Sulu Selatan. Saat itu, Pulau Jojo, salah satu pulau besar di gugusan Kepulauan Sulu, menjadi pusat kekuasaan Rapasipat, Raja Sirapaduka. Selain itu, penduduk di daerah tersebut kebanyakan masih menganut animisme. Tuan Masaiko diterima dengan baik dan bahkan dihormati oleh masyarakat setempat. Setelah namanya kian tenar, pihak istana mengizinkannya untuk tinggal. Malahan dia lalu dinikahkan dengan seorang putri Rapasipat. Kalangan bangsawan setempat pun berhasil diislamkan. Keturunan Tuan Masaiko akhirnya menjadi penyebar Islam di Filipina. Narasi tersebut dikuatkan oleh penemuan berupa batu nisan atas nama Mikbal dari tahun 1310. Artefak ini ditemukan di dekat Jojo. Menurut Saifullah S.A., adanya batu nisan tersebut menjadi salah satu bukti arkeologis tentang masuk dan berkembangnya Islam di Filipina. Nama penting lainnya adalah Karim Al-Makdum, mubalik yang bergelar Syarif Aulia. Itu diketahui berasal dari Arab. Dia diterima dan akhirnya menetap di lingkungan bangsawan Tagimaha di Buansa. Kedatangannya juga dianggap para peneliti sebagai permulaan dakwah Islam di Filipina. Awalnya, Karim Al-Makdum menginjakkan kaki di Pulau Simunul, kini termasuk Provinsi Tawi-Tawi Filipina, pada 1380. Lantas di sana dia membangun masjid pertama dan tertua di Filipina bersama para penduduk lokal. 10 tahun kemudian, datang seorang bangsawan dari pendakwah dari Minangkabau di Filipina Selatan. Namanya Raja Baguinda. Dia tiba bersama dengan beberapa orang pengikutnya ke Kepulauan Sulu sekitar tahun 1400. Dikisahkan Raja Baguinda bersama dengan Karim Al-Makdum bekerja sama untuk memajukan Islam di Buansa, bagian utara Pulau Sulu. Kemudian Raja Baguinda diangkat menjadi pimpinan Buansa. Beberapa tahun kemudian datang lagi seorang dari Arab bernama Sayyid Abu Bakar ke Buansa, Sulu sekitar tahun 1450. Sebelumnya dia telah melakukan perjalanan dari Palembang, Sumatera Selatan, dan Brunei. Sayyid Abu Bakar, ahli agama Islam, Raja Baguinda pun tertarik untuk menikahkannya dengan putrinya. Pada akhirnya Sayyid Abu Bakar menjadi raja berikutnya di Sulu dengan gelar Sultan Syarif sejak tahun 1500. Kesultanan Sulu kian mapan terbentuk, yakni dengan menyatukan kelompok-kelompok masyarakat Muslim yang tersebar di pulau-pulau Filipina Selatan. Tidak hanya di wilayah Kesultanan Sulu, Islam juga berkembang di Pulau Mindanao. Dikisahkan penduduk Mindanao sudah cukup banyak yang Muslim, tetapi mereka masih cenderung pada sinkretisme saat itu. Untuk itu, menyebarlah gerakan dakwah yang dimonotori Syarif Muhammad Kabungsuan. Dia merupakan seorang Arab Melayu yang ikut menyebarkan Islam di Filipina Selatan. Pada 1515, dia mendirikan Kesultanan Maguindanao. Di bawah pemerintahannya, sistem hukum Islam mulai diberlakukan secara menyeluruh. Hikmah penerapan tertuang dalam dokumen Maguindanao Code of Law atau luaran. Sistem tersebut didasarkan pada kitab-kitab rujukan umumnya, yakni mazhab Syafi'i dan Hal Fiqih.
Tidak hanya sebagai pemimpin, perannya juga meliputi dakwah Islam, khususnya meluruskan penerapan agama ini di Mindanao. Pengetahuannya yang luas tentang Islam membuatnya menjadi rujukan di kalangan masyarakat. Yang terakhir, dakwah di Brunei Darussalam. Asal mula Brunei berasal dari bahasa Sanskerta yaitu Farunai yang berarti Kalimantan. Sejarah masuknya Islam di Brunei dibawa oleh ulama dari tanah Arab yang sebelumnya ke tanah Melayu Johor. Di antara ulama Islam adalah Syarif Ali yang berasal dari Taif, sebuah kota kecil di dekat tempat arah umat Islam menuju kiblat untuk bersembahyang. Kemudian, Syarif Ali ini mengadakan dakwah Islam ke seluruh penjuru Islam. Kegiatan dakwah di Brunei diwarnai dengan munculnya jamaah tabligh dan Darul Arqam. Selain itu, gerakan tarekat juga ikut mewarnai seperti tarekat Ahmadiyah dan Idriyah. Gerakan Ahmadiyah lebih banyak didominasi oleh kalangan pelajar. Mereka menganutnya sebagai amalan pribadi. Hal ini dilatar belakangi karena tokohnya adalah lulusan Al-Azhar Kairo dan berkedudukan terpandang. Sedangkan itu, jamaah tabligh berjalan relatif konstan. Para pengikutnya lebih banyak didominasi oleh kaum pelajar yang berdedikasi tinggi. Aktivitasnya dimulai dari kunjungan syiar agama, termasuk mengadakan dakwah keliling daerah dan negara. Sebagai negara yang mengamalkan ajaran Islam, Brunei gencar melakukan islamisasi dalam kehidupan publik. Selaras dengan kedudukan Islam sebagai agama resmi, beberapa lembaga didirikan untuk mengislamkan hukum yang berlaku. Sementara itu, dalam bidang ekonomi, pada tahun 1980, Taib atau yang disebut Tabungan Amanah Islam Brunei direalisasikan dan selanjutnya diganti dengan Bank Islam Brunei. Dari situlah kemudian agama Islam berkembang di tanah ini, sehingga menjadikan Brunei menjadi negara Islam yang mayoritas penduduknya adalah beragama Muslim. Walaupun ada sebagian kecil penduduk sebagai imigran dari Cina. Sebagai agama resmi, Islam mendapat perlindungan penuh dari negara, dan juga negara Brunei sangat hati-hati terhadap pengaruh luar, sehingga keadaan masyarakat cenderung statis di mana masyarakat feodal tradisional akan terus bertahan, di mana agama tetap memerankan peranan penting dalam kehidupan masyarakat, dan gerakan dakwah terutama dalam pendidikan agama tetap memerankan peranan penting dalam menyadarkan identitas Islam orang Melayu Brunei, dan bahasa Melayu tetap menjadi media pengajaran agama dan komunikasi di antara kaum muslimin Brunei. Cukup sekian. يتم ربي أيا غافرا رجوتك عفوا ولا لي سوى ودمع يسيل على مصحف به يصل الله صحما. Untuk kesimpulan, agama Islam masuk ke Asia Tenggara melalui jalur perdagangan, perkawinan, pendidikan, dan kesenian. Memang berbeda dengan negara yang lain, yang mana negara-negara lain Islam masuk dengan melakukan penjajahan, tetapi di Asia bukan melalui penjajahan, sehingga agama Islam mudah diterima masyarakat Asia dan berkembang dengan cepat. Di negara Asia Tenggara yang meliputi Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina, dan Brunei, pada umumnya kebanyakan suku Melayu dan bercorak Hindu dan Buddha. Tetapi setelah kedatangan Islam di Asia Tenggara, mampu mengubah agama mereka walaupun tidak semuanya. Gerakan dakwah yang dilakukan di Asia Tenggara mengalami kesuksesan dalam berdakwah, yang mana ketika di negara Malaysia, Islam banyak memiliki kontribusi kepada masyarakat Melayu, seperti mendirikan sekolah-sekolah, yang mana dalam sekolah ini diwajibkan memberikan pelajaran agama Islam, yang secara umum memiliki latar belakangnya masing-masing dalam pola perkembangan dakwah di Asia Tenggara. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.